Ini adalah konfirmasi tentang pertanggungjawaban Kainama secara hukum, pertanggungjawaban Kainama secara hukum terhadap kata-kata Kainama tentang sekolahnya dan kata-kata kegiatannya. Sudah dipertanggungjawabkan dan dikonfirmasi oleh pusat hukum dari Hagia Sophia Mualaf Center Nasional di kantor hukum di Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Ini adalah konfirmasi tentang pertanggungjawaban Kainama secara hukum, pertanggungjawaban Kainama secara hukum terhadap kata-kata Kainama tentang sekolahnya dan kata-kata kegiatannya. Sudah dipertanggungjawabkan dan dikonfirmasi oleh pusat hukum dari Hagia Sophia Mualaf Center Nasional di kantor hukum di Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Lalu sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Itu pimpinan sekolah tinggi dan saya hormat. Masa saya bantah? Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Yang dari saudara-saudara kita umat yang beragama Islam yang sudah mulai sadar terkait dengan kebohongan Ustadz Kainama yang dia publik di media sosial. Kali ini ada seorang Ustadz ini bongkar habis tentang kebohongan Ustadz Kainama terhadap agama Islam. Menurut Ustadz ini banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat di media sosial ketika ia menceritakan latar belakang kehidupannya setelah masuk agama Islam. Dan menurut Ustadz ini sangat membahayakan dan membuat malu agama Islam ungkapnya. Oleh karenanya saudara, seperti biasanya saya mengajak teman-teman untuk melihat atau menyaksikan videonya. Berharap video ini ditonton sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Oleh karenanya, inilah dia videonya yang berikut ini. Setuju dengan pemikiran yang seperti ini sebab Alkitab pun juga mengajarkan kita orang Kristen katakannya jika ya dan tidak jika tidak. Nah beliau ini juga seorang mualaf dan karena itu mari sama-sama kita simak apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut. Apa sih misalnya ini ya? Nah kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mualaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan beberapa waktu yang lalu mualaf yang latar belakang pendidikannya ini dipertanyakan, diantaranya adalah Ustadz Kainama, dan ini adalah respon Ustadz Kainama ketika dipertanyakan mengenai latar belakang pendidikannya. Intinya di surat itu adalah, saya tidak pernah menjadikan nama sekolah tinggi tersebut dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dan pengalaman iman saya ketika saya masih bergereja sebagai tema, tidak. Sekali lagi, sebagai tema, tidak pernah. Cerita-cerita saya pernah bangga, itu tidak pernah jadi tema, itu diangkat. Tapi tidak pernah jadi tema, gitulah. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Itu pimpinan sekolah tinggi
dan saya hormat. Masa saya bantah? Ya nggak bisa. Saya justru minta ampun, minta ampun sama Allah, minta maaf kepada beliau. Insya Allah ini juga akan disebar. Insya Allah para tuan guruku, para orang tuaku yang aku sangat hormati di sekolah tinggi tersebut dan di lembaga-lembaga Kristen menonton hal ini. Para tuan guruku, para puan guruku di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah, rumah ibadah Kristen dan Katolik, hari ini aku mohon maaf, dan hari ini aku buat pernyataan, aku Kainama tidak membawa-bawa hal-hal yang dulu. Segala sesuatu yang aku sampaikan hanya untuk membuka pengalaman imanku sebagai non-muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berpegang kepada ayat-ayat Bible yang secara utuh dan secara legal tidak saya utak-atik, saya tampilkan sebagai kesaksian karena ayat ini aku berislam. Nah teman-teman, itu hanya salah satu contoh saja ya dari beberapa mualaf yang latar belakang pendidikannya itu dipertanyakan, dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Kainama ketika dijelaskan oleh pihak STT Jakarta yang dimaksudkan yang sebenarnya ini, yang sekarang namanya sudah STFT Jakarta, yang menjelaskan bahwa Ustadz Kainama ini sebelum menjadi mualaf dia itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta atau di STFT Jakarta. Karena beberapa waktu yang lalu Ustadz Kainama ini pernah membuat sebuah pernyataan bahwa ia pernah belajar, pernah kuliah di STFT Jakarta. Nah karena itu teman-teman sekalian, kemudian ada satu pernyataannya yang cukup menarik. Ini hanya formulasi kalimat aja sih ya sebenarnya. Beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah menjadikan itu sebagai tema terkait dengan kondisinya sebelum menjadi mualaf, baik itu terkait dengan pendidikannya dan hal-hal lain tadi sebagaimana sudah disampaikan. Tetapi itu diangkat sebagai kesaksian iman atau perjalanan iman dari Kristen ke Muslim. Nah begini Pak Ustadz Kainama, sebenarnya tidak perlu menjadi tema. Esensinya adalah Anda menyampaikan sesuatu yang pada dasarnya tidaklah seperti yang pernah Anda alami. Salah satu contohnya kan Anda mengklaim, mengatakan bahwa Anda pernah sekolah di STT Jakarta, tetapi ketika pihak STT Jakarta mengatakan bahwa Anda tidak pernah sekolah di sana, kemudian Anda merespon, yang sudah saya terima. Nah, kalau Anda pernah studi di situ dan kemudian pihak STT Jakarta mengatakan tidak pernah, artinya kan kalau Anda tetap pada pendirian bahwa Anda pernah sekolah di sana, pernah menempuh pendidikan di sana teologi, maka pihak STT Jakarta kan nanti bisa bisa terstigma, oh berarti pihak STT Jakartanya nih yang bohong, ya kan? Makanya ketika kemudian Anda memberikan respon seperti ini, ya Anda juga tidak mengakui apakah benar Anda memang tidak pernah sekolah di sana. Anda hanya menyampaikan, oh saya minta maaf. Bukan itu Cara yang paling tepat, sebab ini bertolak belakang dengan pernyataan Anda sebelumnya. Kalau Anda pernah sekolah di sana, ya sampaikan ke mereka, saya pernah sekolah di sana, ini buktinya, saya punya ijazahnya, gitu kan? Dan teman-teman, salah satu latar belakang yang membuat Pak Ustadz Kainama membahas terkait dengan latar belakang pendidikannya ini, karena beliau tentang ijazahnya beliau ini dipertanyakan, tunjukkan ijazahnya. Dan dalam durasi panjangnya Pak Ustadz Kainama ini mengatakan, oh kenapa saya harus menunjukkan ijazahnya, saya itu kan privasi. Saya ini sekolah STT tahun 2011, lulus 2016, sekarang saya ambil S2. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa saya pernah sekolah di sini dan kemudian pihak sekolah itu mengatakan saya tidak pernah, dan saya punya bukti, saya bisa menunjukkan ijazahnya. Saya bisa tunjukkan ini ijazahnya saya sebagai bukti bahwa saya pernah sekolah dan lulus di sini. Kan begitu Pak Ustadz Kainama. Ini yang disebut merespon dengan cara yang berintegritas, sesuai dengan apa yang pernah Anda sampaikan. Nah kemudian tadi Pak Ustadz Kainama ini juga mengatakan bahwa ya ini hanya menyampaikan perjalanan imannya dari Kristen ke Muslim dengan berpedoman atau salah satu yang menyebabkannya adalah beberapa ayat dalam Alkitab, dan itu dipresentasikan tanpa diotak-atik. Pak Ustadz Kainama, dalam banyak videonya Anda membuat penafsiran terhadap beberapa nas Alkitab, dan apa yang Anda tafsirkan itu bertolak belakang dengan teks itu sendiri. Jadi kalau kemudian Anda mengutarakan ataupun menyampaikan bahwa saya tidak pernah otak-atik itu, saya hanya mempresentasikannya apa adanya dan menunjukkan bahwa inilah yang membuat saya kemudian berpindah dari Kristen ke Islam. Lagi-lagi Anda membuat sebuah formula kalimat untuk menutupi apa yang pernah Anda lakukan. Ya Pak Ustadz Kainama. Dan sebenarnya teman-teman bukan hanya beliau ini ya, beberapa mualaf lainnya yang juga mengaku lulusan sana, lulusan sini, Vatikan, dan macam-macam teman-teman kesaksiannya mereka. Tapi giliran ijazahnya dipertanyakan, ya seperti ini modelnya. Sama dengan Yahya Waloni, mengaku doktor teologi, mantan rektor, mantan pendiri sekolah tinggi teologi, ya. Tapi ditanya tunjukkan ijazahnya. Padahal sebenarnya simple kan? Tinggal nunjukin nih. Kan beberapa waktu yang lalu ini kan sering sekali ya Yahya Waloni itu kan menunjukkan sebuah foto di mana ia mengaku ia mempendetakan pendeta atau ia mewisuda mahasiswanya. Dan dia bisa tunjukkan dokumen yang seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ijazahnya Anda pun ditanya tunjukkan ijazah, ya sama seperti Anda menunjukkan sebuah foto yang menurut Anda itu momen di mana Anda mempendetakan pendeta atau mewisuda mahasiswanya Anda, ya sama, gampang juga kan, tinggal tunjukin aja ijazahnya. Nih ijazahnya saya S3, doktor teologi. Selesai kan? Sama juga nih dengan Pak Ustadz Kainama. Ya tinggal bilang aja ini jasanya saya selesai.
Kenapa perlu ditunjukkan? Ya sebagai bentuk dari Anda menunjukkan integritas terhadap apa yang pernah Anda ucapkan, kan gitu aja. Oke teman-teman, kita baca beberapa komentar dari netizen ya, karena komentarnya seru-seru semua nih. Komentar yang pertama datangnya dari Agustina Tina. Makanya umat Islam jangan terlalu percaya para mualaf karena mereka semua pembohong dan penipu. Justru kenapa mereka langsung dikasih panggung untuk berdakwah, dan lucunya yang diceramakan bukannya Al-Quran, tapi justru kitab suci orang Kristen dengan cara menista, menghina, bahkan menghujat agama Kristen. Ya teman-teman, saya setuju dengan komentar ini. Ya, komentar yang berikut dari Eki Gewap. Mungkin menurut Kainama, agama Islam itu agama tukang tipu-tipu. Jadi Kainama masuk Islam untuk tipu-tipu. Jadi dia tipu umat Islam yang selalu mendukung Kainama. Jadi saudara-saudara Islamku, jangan dengerin ucapan Kainama. Kainama hanya untuk merusak agama Islam. Kalian bilangin sama Kainama untuk mendalami dan belajar agama Islam lebih baik, agar ceramahnya bisa menyejukkan. Setuju bro. Ya, komentar yang berikut dari Kosmas. Kainama dasar cari duit dengan membohongi umat Islam. Woi, zaman sekarang sudah terbuka dan jelas. Seorang pembohong apalagi pakai nama Allah dan sangat mempermalukan dan memperbodohi umat Islam. Stop bohongnya, hai Kainama. Hehe. Ya, komentar yang berikut dari Robert Sipahutar. Yahya Waloni dan Ustadz Kainama, tindakan mereka ini sebenarnya bukan saja menjelekkan iman Kristen, tapi sesungguhnya menjadi bumerang bagi saudara-saudara yang muslim, karena mereka sudah dibohongi habis-habisan oleh mualaf-mualaf ini. Untuk menjadi mualaf adalah hak mereka, tetapi menjadi masalah adalah saudara kami muslim dibohongi oleh mereka. Kasihanlah saudara-saudara kami ini terus dibohongi mualaf-mualaf ini. Waduh, setuju bang. Ya, komentar yang berikut dari Demar Marson. Kami orang Kristen gak sebodoh kau Kainama. Umat Islam boleh kau bohongin, tapi umat Kristen gak bisa bro. Sadar gak kau? Kalau gini, apakah Ustadz Kainama ini perlu disanjung? Jawab sendiri. Hehe. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya kita baca komentarnya dan bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat tayangan ini. Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak ya. Jangan mengolok satu sama lain, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bukan mengolok. Mari sama-sama kita doakan Kainama ini agar segera bertobat ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Shalom.